Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pika Nurnaima dengan NPM 250820101090. Di sini saya akan mempresentasikan proyek EAS Bahasa Pemrograman 2, yaitu Sistem Manajemen Toko Boneka. Nah, di sini saya memilih kasus ini karena proses bisnis ini banyak halnya. Ada produk dengan kategori, ada pelanggan, ada transaksi penjualan, antrian, proses, retur barang, dan log aktivitas kasir. Proses bisnis ini memungkinkan saya untuk menerapkan seluruh konsep OOP. Nah, kemudian untuk fitur utama dari program ini di sini, yang pertama manajemen produk, yaitu grup produk. Nah, kemudian manajemen pelanggan, yaitu grup pelanggan lengkap dengan sistem poin. Kemudian ada buat transaksi baru, yaitu transaksi baru otomatis masuk ke antrian. Di sini ada proses antriannya, kemudian manajemen return untuk mereturn barang, kemudian ada laporan penjualan, lalu log aktivitas. Log aktivitas ini untuk menggunakan stack untuk menyimpan aksi. Kemudian ada cetak label premium, ini fitur khusus untuk menerapkan downcasting. Kemudian yang terakhir keluar. Baik, sekarang saya akan menjelaskan struktur database yang saya gunakan. Nah, di sini database bernama Toko Boneka, kemudian terdapat 7 tabel. Nah, 7 tabel ini, tabel utama dari studi kasus ini adalah tabel produk. Nah, di dalam tabel produk ini ada data dari produk. Nah, kemudian produk ini berelasi dengan tabel kategori dan juga tabel supplier dengan menggunakan primary key dari kedua tabel tersebut. Nah, dari kategori ini ada 3 kategori, biasa, premium, limited. Kategori ini akan menjadi inheritance di Java. Kemudian di supplier juga ada 3 supplier. Kenapa desain tabel seperti ini? Karena dalam bisnis toko boneka nyata itu, produk memang perlu dikelompokkan berdasarkan kategori dan supplier. Kemudian ada transaksi. Transaksi ini perlu dicatat terpisah dengan header dan juga detail transaksinya. Kemudian ada filter yang perlu terhubung ke detail transaksi yang spesifik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai struktur programnya. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang inheritance. Nah, di sini saya membuat parent class, yaitu kelas produk. Nah, kelas produk ini menyimpan atribut umum yang dimiliki oleh semua produk, yaitu ID, nama, harga beli, harga jual, stok, dan kategori. Kemudian saya juga membuat child class, yaitu kelas boneka premium extend produk. Nah, di sini ada penjelasan tambahan, informasi tambahan yaitu untuk premium, boneka premium atau limited. Nah, kemudian mengapa pakai inheritance? Karena dalam bisnis toko boneka nyata, itu produk biasa dan premium adalah jenis yang berbeda. Jadi produk premium membutuhkan informasi ini, namun untuk produk biasa tidak membutuhkannya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai override. Metode yang di override adalah get detail produk. Nah, di parent class produk, metode ini hanya menampilkan informasi dasar. Namun, di kelas child class boneka, metode yang menampilkan bisnis membutuhkan override karena pelanggan yang melihat daftar produk premium itu membutuhkan informasi lebih detail dibanding melihat produk biasa. Jadi, hasil perlu tahu apakah boneka tersebut lulus uji keamanan sebelum merekomendasikannya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai downcasting. Nah, downcasting ini didemonstrasikan pada menu ke-8, yaitu cetak label produk premium. Nah, di sini secara kode terjadi downcasting dari parents ke child. Kita bisa coba pilih nomor 8, pilih yang premium 10, kemudian akan tercetak label produk premiumnya. Nah, setelah downcast, program bisa memanggil metode cetak label premium yang hanya ada di child class boneka premium, tidak ada di parents. Mengapa dibutuhkan downcasting? Karena sistem menyimpan semua produk dalam satu link list bertipe parent, tapi hanya produk premium dan limited yang punya fitur cetak label ini. Jika tidak di downcast, metode cetak label premium tidak bisa diakses. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai link list. Nah, link list di sini saya buat manual menggunakan Node. Kemudian ada 2 link list. Yang pertama link list produk. Link list produk ini untuk menyimpan daftar produk ke memori. Kemudian yang kedua yaitu link list pelanggan. Link list pelanggan ini untuk menyimpan data pelanggan. Mengapa menggunakan link list? Karena daftar produk dan juga pelanggan itu bersifat dinamis, bisa berkurang, bisa bertambah. Nah, link list ini cocok karena penambahan dan penghapusan Node lebih fleksibel. Lebih fleksibel. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai key. Nah, di key di sini saya implementasikan sebagai antrian transaksi yang menunggu proses. Key ini bersifat FIFO, yaitu first in, first out. Nah, di sini saya coba buat transaksi. Nah, di sini setelah kita memesan akan masuk antrian. Nah, transaksi masuk ke antrian proses. Nah, di sini kenapa FIFO? Karena dalam toko nyata transaksi yang masuk lebih dulu itu akan diselesaikan terlebih dahulu, tidak boleh meloncat-loncat antrian. Terakhir saya akan menjelaskan mengenai stack. Nah, stack saya gunakan sebagai log aktivitas kasir. Nah, di sini ada ke-7. Kemudian kita bisa mengunduh log aktivitas. Nah, log dihapus. Jadi, stack sangat tepat untuk ini karena operasi pick and pop selalu mengambil dari atas, yaitu log paling terakhir dimasukkan. Nah, stack digunakan karena kasir ingin melihat aktivitas terbaru di bagian paling atas log. Baik, sebagai penutup demo saya akan tunjukkan code produk secara singkat.
Nah, di sini saya pilih menu pertama, kemudian pilih tambah, kemudian saya isi data, bisa premium, kemudian gitu, terus nah kemudian kita bisa keluar terlebih dahulu, kemudian kita jalankan lagi. Nah, karena sudah menambahkan produk, kita bisa lihat menu lihat. Nah, di sini akan bertambah yang saya tambahkan tadi. Kemudian selanjutnya kita pilih yang pertama, kemudian kita bisa update juga, kemudian kita bisa update harga harga jualnya bisa diupdate berapa. Coba kita jadi 112. Nah, sudah produk diperbarui. Kita bisa keluar, kemudian kita jalankan lagi. Nah, di sini sudah diperbarui harga jualnya berapa dan stoknya berapa. Nah, dari dua hal tersebut, saat menambah produk kategori premium, program otomatis membuat objek boneka premium, bukan produk biasa. Kemudian ketika update, update mengubah data di database dan sekaligus memperbarui objek di link list dan di memori, sehingga data selalu konsisten. Nah, bagaimana seluruh komponen saling berhubung? Nah, data itu dimulai dari MySQL ke link list saat startup. Kemudian setiap operasi code itu memperbarui keduanya. Nah, transaksi baru otomatis masuk ke key, kemudian setiap aksi dicatat ke stack. Kemudian downcasting terjadi saat produk premium diakses dari link list. Baik, demikian penjelasan terkait proyek Java Console dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.